Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jangan lupa bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika pesawat tempur tercanggih dunia yang disebut sebagai bomber siluman justru menjadi sasaran empuk di langit yang dijaga ketat? Malam itu, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang hampir mustahil, namun nyata terjadi. Sebelum memulai kisah dramatis ini, mari dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar cerita-cerita penuh hikmah dan pelajaran bisa terus hadir menemani kita. Langit gelap tanpa bulan, hanya bertabur bintang redup di atas kawasan Timur Tengah. Dari pangkalan udara rahasia di luar Israel, deru mesin terdengar pelan namun berwibawa. Puluhan pesawat pembom B-2 Spirit, kebanggaan Amerika Serikat, lepas landas dengan misi besar. Tubuh pesawatnya yang besar, dengan teknologi siluman tercanggih, melayang anggun di udara, membawa muatan yang bisa meluluhlantakkan kota dalam hitungan menit. Para pilot duduk tegang di dalam kokpit sempit yang penuh layar monitor. Komunikasi radio berjalan singkat, tanpa basa-basi. Misi ini bukan sekadar pengiriman senjata, bisik seorang pilot kepada rekannya. Kita membawa persiapan untuk perang yang lebih besar. Pesawat itu meluncur melewati awan pekat, mengarah ke barat, menuju langit Israel. Di dalam ruang komando Amerika, layar radar menunjukkan formasi B-2 yang rapi, terbang dengan kecepatan senyap. Mereka percaya, tidak ada satupun musuh yang akan mendeteksi keberadaan mereka. Siluman, itulah julukan pesawat ini. Sebuah teknologi yang konon mustahil ditembus radar lawan. Namun, malam itu, rasa percaya diri itu perlahan terkikis oleh bayangan ancaman yang mengintai. Di balik kesunyian langit, ada mata-mata yang tak pernah tidur. Di balik perbatasan, jauh dari jalur penerbangan pesawat B-2 Amerika, radar-radar milik Iran berputar dengan kecepatan tinggi. Bunyi dengungan mesin pemantau memenuhi ruang kendali bawah tanah yang gelap dan dingin. Para prajurit muda duduk tegang, menatap layar monitor yang berkedip dengan garis-garis hijau. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Komandan, ada anomali di sektor barat, lapor seorang operator. Matanya tidak lepas dari layar. Jarinya menunjuk titik samar yang muncul dan menghilang. Sinyalnya lemah, tapi pola pergerakannya terlalu rapi untuk burung atau pesawat komersial. Komandan berpangkat kolonel mendekat. Wajahnya serius, alisnya mengernyit. Ia sudah berpengalaman puluhan tahun dalam peperangan elektronik. Itu bukan ilusi radar, ucapnya mantap. Itu mereka, pesawat siluman Amerika. Detik itu juga, seluruh ruangan berubah mencekam. Alarm siaga berbunyi. Para teknisi berlari ke pos masing-masing, menyalakan sistem pelacakan satelit, menghubungkan jaringan dengan pangkalan rudal jarak jauh. Di luar ruangan, pasukan anti rudal yang sudah terlatih sejak lama berdiri tegak di samping peluncur besar berwarna hijau tua, menunggu perintah. Langkah kaki bergema ketika seorang perwira tinggi memasuki ruang kendali. "Apakah kalian yakin?" tanyanya dengan suara berat. "Kami sudah membandingkan pola panas mesin," jawab operator cepat. "Itu jelas bukan pesawat sipil. Mereka menuju ke Israel." Perwira itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Mereka membawa senjata untuk menghancurkan Gaza," katanya, setengah berbisik. "Kalau pesawat-pesawat itu lolos, maka ribuan nyawa rakyat Palestina akan melayang." Seketika suasana semakin menegangkan. Tak ada lagi yang meremehkan laporan itu. Perintah darurat pun dikeluarkan. Aktifkan semua sistem rudal balistik, siapkan mode serang. Di layar monitor satelit, siluet-siluet pesawat B-2 tampak bergerak pelan, meskipun sebenarnya mereka meluncur dengan kecepatan tinggi. Iran sudah memecahkan rahasia terbesar Amerika malam itu. Pesawat siluman tak lagi sepenuhnya siluman. Di ruang kendali, komandan berusia paruh baya menatap peta digital yang menampilkan jalur pesawat menuju langit Israel. Tangannya menggenggam radio. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Katakan pada dunia, malam ini langit bukan milik Amerika, dan bukan milik Israel. Malam ini, langit akan membara." Dan di luar sana, para prajurit sudah siap. Mata mereka menatap ke langit gelap. Menunggu saat di mana langit Timur Tengah berubah menjadi ladang pertempuran. Di sebuah ruangan kecil di Teheran, lampu redup menyala. Seorang pria berwajah letih duduk di depan meja kayu, menatap setumpuk dokumen yang baru saja dikirimkan lewat jaringan intelijen.
Matanya berlari cepat membaca setiap baris. Semakin ia membaca, wajahnya semakin tegang. Dokumen itu berisi rencana rahasia Amerika dan Israel. Di dalamnya tertulis jelas, puluhan pesawat B-2 bukan hanya membawa senjata biasa. Mereka mengangkut bom penghancur bunker, senjata mematikan yang dirancang untuk meluluhlantakkan terowongan bawah tanah Gaza, tempat ribuan rakyat Palestina mencari perlindungan. Jika pesawat-pesawat itu tiba dengan selamat, maka besok pagi Gaza akan berubah menjadi lautan api. Pria itu menghela napas panjang, lalu menghubungi markas militer Iran melalui jalur komunikasi khusus. Data sudah bocor, katanya dengan suara rendah namun mantap. Mereka membawa senjata pemusnah massal. Kita tidak punya pilihan selain mencegat. Di ruang komando Iran, para jenderal berkumpul mengelilingi layar besar. Data intelijen ditampilkan, foto satelit, diagram pesawat, hingga estimasi jumlah muatan. Semua mengarah pada satu kesimpulan, B-2 bukan sekadar ancaman, melainkan pembawa malapetaka. Jika kita diam, Gaza akan hancur. Jika kita bergerak, dunia akan tahu Iran melawan kekuatan Amerika langsung, ujar seorang jenderal senior. Suaranya berat, penuh dilema. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Semua orang paham, keputusan yang akan diambil malam ini bisa memicu perang dunia. Namun akhirnya, seorang komandan yang lebih muda angkat bicara. Matanya berkilat, penuh tekad. Sejarah tidak akan mengenang kita sebagai penonton. Sejarah akan mengenang kita sebagai bangsa yang berani menghadang kezaliman. Keputusan bulat pun diambil. Rudal-rudal jarak jauh, yang selama ini hanya dipamerkan di parade militer, kini dipersiapkan untuk digunakan sungguhan. Sistem peluncuran diaktifkan. Koordinat jalur penerbangan B-2 dimasukkan ke komputer. Di sisi lain, berita bocornya dokumen itu dengan cepat menyebar melalui jaringan bawah tanah. Di Gaza, para pejuang yang mendengar kabar itu meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena muncul secercah harapan. Mereka berdoa dalam sujud panjang, berharap Allah melindungi mereka dari serangan yang sudah di depan mata. Sementara itu, di udara, para pilot B-2 sama sekali tidak menyadari bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Mereka masih percaya diri, meluncur senyap di langit gelap, membayangkan bahwa misi mereka akan berjalan mulus. Mereka tidak tahu, setiap pergerakan mereka kini sudah terbaca jelas oleh mata-mata langit Iran. Langit timur tengah semakin tegang. Di balik kegelapan malam, sebuah rahasia telah bocor. Dan rahasia itu akan segera mengubah jalannya sejarah. Puluhan pesawat B-2 terus meluncur anggun di udara. Bentuknya yang hitam pekat seakan menyatu dengan langit malam, membuat mereka percaya diri bahwa tidak ada satupun radar yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Para pilot duduk tenang. Sebagian bahkan sempat bercanda di radio internal. Kita akan sampai sebentar lagi, ujar seorang pilot dengan suara santai. Setelah ini, tugas kita selesai, senjata diserahkan, dan besok dunia akan melihat Gaza hancur. Namun, jauh di balik keheningan malam, ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Sistem radar Iran yang tersembunyi di pegunungan telah mengunci jalur mereka. Rudal-rudal berkecepatan hipersonik sudah dalam posisi siap tembak. Operator Iran menghitung detik demi detik, menunggu pesawat-pesawat itu benar-benar masuk ke wilayah Israel. Sementara itu, di Tel Aviv, markas komando Israel menerima sinyal keberadaan pesawat B-2 yang sebentar lagi masuk wilayah mereka. Para komandan Israel tersenyum puas. Dengan senjata ini, Gaza tidak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi, kata salah satu dari mereka dengan nada sombong. Mereka sama sekali tidak sadar, dalam hitungan menit, langit Israel sendiri akan berubah menjadi kuburan besi. Tepat pada pukul 2 dini hari, formasi B-2 mulai memasuki perbatasan udara Israel. Lampu-lampu kota di bawah tampak berkelip, seperti lautan bintang yang terbalik. Para pilot merasa aman. Mereka tahu Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel, terkenal tak terkalahkan. Bahkan jika ada ancaman, Iron Dome akan dengan cepat menghancurkannya. Namun malam itu berbeda. Musuh mereka bukan roket buatan tangan atau drone murahan. Musuh mereka adalah rudal-rudal balistik hipersonik yang bisa menembus pertahanan apapun. Di sebuah pangkalan rahasia Iran, tombol merah ditekan. Dalam sekejap, kilatan cahaya terang meledak dari peluncur raksasa. Rudal-rudal berukuran raksasa meluncur dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak api di langit gelap.
Suara dentuman keras menggema, membuat tanah bergetar. Rudal-rudal itu melesat dengan kecepatan 7 kali lipat suara, langsung mengarah ke langit Israel. Operator hanya bisa berbisik lirih. Bismillah, semoga Allah bersama kita. Di kokpit salah satu B-2, sistem peringatan tiba-tiba berbunyi. Pilot terkejut, matanya melebar. Apa itu? Teriaknya. Sensor mereka mendeteksi benda asing meluncur dengan kecepatan yang mustahil dihindari. Namun sudah terlambat. Dalam hitungan detik, rudal-rudal itu tiba di atas langit Israel. Pesawat-pesawat Amerika yang baru saja merasa aman, kini berada dalam jalur maut. Langit yang tadi hening kini siap berubah menjadi medan neraka. Langit Israel yang baru saja tenang tiba-tiba diterangi cahaya menyilaukan. Rudal pertama menghantam dengan presisi mematikan. Sebuah B-2 Spirit yang berada di posisi paling belakang formasi, terkena hantaman tepat di bagian sayap kiri. Dalam sekejap, tubuh baja raksasa itu meledak, membentuk bola api oranye yang menerangi kegelapan malam. Ledakan itu terdengar sampai ke daratan, membuat penduduk kota di bawahnya panik. Sirene berbunyi meraung-raung, namun terlambat. Api di langit sudah membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada Iron Dome malam itu. Di dalam kokpit pesawat lain, seorang pilot berteriak panik. Mayday! Mayday! B-2 jatuh. Kami diserang rudal. Ulangi, kami diserang rudal. Suaranya bergetar, sebelum akhirnya radio itu dipenuhi suara statis akibat gangguan elektronik. Bola api raksasa itu belum sempat padam, ketika rudal kedua menghantam B-2 lainnya. Tubuh pesawat yang konon mustahil ditembak jatuh, kini robek seakan-akan hanyalah kertas tipis. Ledakan kedua lebih dahsyat, pecahan besi berjatuhan menghujani tanah Israel, menghantam jalan raya dan gedung-gedung. Penduduk berlarian, berteriak histeris, tak menyangka langit mereka kini menjadi kuburan pesawat Amerika. Di ruang komando Israel, kepanikan pecah. Para perwira berdiri dari kursinya, menatap layar besar yang menunjukkan titik-titik pesawat Amerika menghilang satu demi satu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teriak seorang jenderal dengan wajah pucat. Pesawat siluman itu seharusnya tak terdeteksi. Sementara itu, di ruang kendali Iran, para operator menahan napas. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jam. Ketika konfirmasi ledakan pertama diterima, ruangan itu pecah dalam takbir. Allahu Akbar! Teriak mereka bersahut-sahutan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Bukan hanya karena keberhasilan menembak jatuh pesawat tercanggih Amerika, tapi juga karena mereka merasa Allah benar-benar menjaga Gaza malam itu. Namun ini baru permulaan. Rudal-rudal lain sudah meluncur, membentuk jejak api yang panjang di angkasa. Langit Israel tidak lagi gelap. Ia berubah menjadi kanvas besar yang dipenuhi kilatan cahaya dan letupan mengerikan. Para pilot B-2 yang tersisa berusaha bermanuver, menghindari lintasan rudal. Mereka menurunkan ketinggian, mencoba mengelabui radar. Tapi kecepatan rudal Iran terlalu gila. Bahkan sistem elektronik canggih B-2 tak mampu mengunci dan menangkisnya. Tidak ada jalan keluar, bisik salah satu pilot dengan suara lirih, sebelum pesawatnya dihantam dari sisi kanan dan meledak dalam kobaran api. Langit Israel kini benar-benar menjadi neraka. Dari daratan, orang-orang hanya bisa memandang ngeri, melihat pesawat-pesawat raksasa jatuh terbakar, meninggalkan ekor asap panjang, lalu menghantam tanah dengan ledakan menggelegar. Itu adalah pesan pertama, bahwa apa yang dianggap mustahil, kini benar-benar terjadi. Langit Israel kini tak lagi gelap. Cahaya oranye dari ledakan pesawat B-2 menyinari malam, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus tak masuk akal. Pesawat siluman kebanggaan Amerika, yang selama ini dipamerkan sebagai simbol kekuatan tak terkalahkan, jatuh satu demi satu, seperti burung besi yang kehilangan sayapnya. Gelombang kedua rudal Iran telah meluncur. Lebih cepat, lebih banyak, dan lebih mematikan. Puluhan rudal hipersonik menghujam angkasa, membentuk garis-garis api yang mengiris langit. Dari daratan, orang-orang melihatnya seperti hujan meteor, tapi ini bukanlah keindahan. Ini adalah hujan api, hujan kematian. Satu demi satu, pesawat B-2 menjadi korban. Ledakan demi ledakan terdengar berturut-turut, mengguncang tanah, membuat kaca-kaca gedung pecah, dan membangunkan seluruh kota dari tidurnya. Sirene pertahanan Israel meraung tak henti-henti, namun tak ada yang bisa menghentikan rudal-rudal itu.
Iron Dome yang selama ini diandalkan lumpuh tak berdaya. Sistemnya memang dirancang untuk roket kecil, bukan untuk rudal balistik berkecepatan hipersonik. Di langit, para pilot Amerika berteriak putus asa melalui radio. Kami tidak bisa bertahan. Mereka menembak dari segala arah. Suara mereka terdengar bercampur dengan bunyi alarm kokpit, sebelum terputus oleh dentuman keras saat pesawat meledak. Puing-puing logam berjatuhan dari udara, menghantam jalanan, kendaraan, hingga atap rumah. Api menjalar di mana-mana. Warga Israel yang panik berlari ke tempat perlindungan. Sebagian lain hanya bisa berlutut, menutup telinga, sambil menangis histeris. Malam itu, langit yang seharusnya melindungi mereka, justru berubah menjadi teror. Di ruang komando Israel, wajah-wajah pucat memenuhi ruangan. Para jenderal saling berteriak, mencoba mencari penjelasan. Ini tidak mungkin. Ini melanggar semua logika militer. Namun, layar besar di depan mereka tak bisa berdusta. Setiap ledakan terekam jelas. Setiap titik pesawat yang menghilang adalah kenyataan pahit yang tak bisa mereka tolak. Sementara itu, di ruang kendali Iran, sorak takbir terus menggema. Para prajurit bersujud syukur. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi bukan sekadar kemenangan militer. Dunia menyaksikan bahwa teknologi tercanggih sekalipun bisa hancur jika berhadapan dengan tekad dan strategi yang kuat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari setengah armada B-2 luluh lantak. Pesawat yang tersisa terbang kacau, kehilangan formasi, mencoba kabur dari jalur maut. Namun rudal-rudal terus mengejar tanpa ampun. Malam itu, langit Israel menjadi ladang pembantaian besi, api, dan teriakan manusia. Hujan api terus berjatuhan, hingga bumi seakan bergetar. Israel, yang selama ini dikenal dengan pertahanan udara terbaik, kini hanya bisa terdiam menyaksikan kehancuran di atas kepalanya sendiri. Malam itu tercatat dalam sejarah. Sebuah malam di mana langit Israel benar-benar terbakar. Malam itu, langit Israel bukan lagi sekadar bentangan hitam dengan bintang-bintang redup. Ia berubah menjadi neraka terbuka. Api membakar udara. Ledakan demi ledakan menghantam, dan setiap dentumannya seakan mengguncang hati seluruh dunia. Dari 40 lebih pesawat B-2 Spirit yang dikirim Amerika, hanya segelintir yang masih tersisa. Mereka terbang pincang, penuh luka, dengan mesin mengeluarkan asap hitam pekat. Sebagian besar sudah jatuh ke tanah, menyisakan kawah besar dan puing-puing yang masih terbakar. Tubuh baja pesawat yang dulu dianggap mustahil dijatuhkan, kini berserakan seperti bangkai burung raksasa. Rudal-rudal Iran masih melesat, bagaikan kilat yang tak bisa dihentikan. Pesawat terakhir yang mencoba kabur tak luput dari kejaran. Sebuah rudal menghantam ekornya, membuatnya berputar-putar tak terkendali sebelum meledak dengan dentuman menggelegar, menghujam tanah dengan cahaya yang membutakan. Dari daratan, rakyat Israel menatap langit dengan wajah pucat. Mereka tak pernah menyaksikan kehancuran sebesar ini. Anak-anak menjerit, orang-orang dewasa berteriak histeris, sementara sirene meraung tanpa henti. Langit yang selama ini mereka yakini aman oleh kekuatan Iron Dome, malam itu justru mengkhianati mereka. Di ruang komando militer Israel, keheningan mencekam setelah layar monitor hanya menampilkan titik-titik hilang. Tidak ada lagi formasi B-2. Tidak ada lagi suara pilot Amerika yang meminta bantuan. Semua lenyap. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Misi terbesar Amerika dan Israel hancur total. Ini akhir dari segalanya, bisik seorang jenderal Israel dengan suara parau. Tangannya gemetar, matanya kosong. Mereka tak pernah membayangkan bahwa kekuatan Amerika bisa luluh lantak hanya dalam 1 malam. Di sisi lain, di markas Iran, sorak kemenangan menggema. Para prajurit bersujud syukur, berulang kali mengucap takbir. Komandan mereka berdiri tegak. Wajahnya tenang namun matanya berkaca-kaca. Malam ini, katanya, dunia menyaksikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada teknologi. Kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk melawan kezaliman. Dunia pun gempar. Berita tentang kehancuran armada B-2 Amerika menyebar secepat api membakar hutan kering. Media internasional menayangkan bola-bola api yang menerangi langit Israel, puing-puing pesawat berserakan, dan warga yang panik berlarian. Semua orang terdiam, sadar bahwa malam itu bukan sekadar pertempuran. Malam itu adalah titik balik sejarah. Dan Gaza, yang tadinya menjadi target penghancuran,
justru terselamatkan oleh kejutan besar. Dari reruntuhan, rakyat Palestina mendengar kabar itu dengan linangan air mata. Mereka sujud, menangis, menyebut nama Allah berkali-kali. Malam yang mereka kira akan menjadi akhir, justru berubah menjadi permulaan harapan. Langit Israel terbakar habis. Neraka turun dari langit. Dan dunia tahu, tidak ada kekuatan yang benar-benar kebal dari keadilan Allah.